Berikutnya adalah informasi tentang pembelajaran jarak jauh dan AKM. Apa itu AKM? Bapak Ibu, mari sama-sama kita dengarkan dan kita pahami. Kami persilahkan Bapak Asari, Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Kepada Pak Asari, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Dwi Kurniawati, MC kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, atas segala nikmatnya, kita bisa berkumpul di sini di dunia virtual untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat koordinasi. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 42 Jakarta, Ibu Ajah Merida Lisna MPD, yang saya hormati rekan-rekan wakil, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Ketua Kompetensi kalian, Bapak Ibu Wali kelas 12 seluruh jurusan, Wali kelas 11 jurusan UTKP dan PSPR, dan Bapak Ibu guru yang menyempatkan mengikuti rapat kita, dan terutama Bapak Ibu orang tua atau wali dari kelas 12 seluruh kompetensi kalian dan kelas 11 OTKP dan PSPR. Mohon izin pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan juga sudah Ambil buku temanya. MC Ibu Dwi Kurniawati. Aja dong, udah malam ini, udah sore. PJJ itu pembelajaran jarak jauh, ada yang menyebutkan BJJ, belajar jarak jauh, ada lagi yang menyebutkan, ini yang terakhir, BDR, belajar dari rumah. Itu kurang lebih sama, itu pembelajarannya dari rumah. Teknisnya, tadi sudah disampaikan, bisa daring, dalam jejaring, menggunakan Zoom misalnya, Google Meet misalnya, atau Google Classroom, atau mungkin ada yang Edmodo, atau yang lain, dan bisa juga luring, diminta menonton, diberikan link YouTube misalnya, untuk ditonton, kemudian disimpulkan, dirangkum, nah semacam begitu. Bisa juga gabungan, ya daring, ya luring. Nah, pelaksanaan PJJ atau BDR itu sudah dilakukan monitor oleh pihak stakeholder, oleh pihak terkait, dimonitor, disupervisi oleh pihak suku dinas pendidikan Jakarta Barat, wilayah 1, oleh Dinas Pendidikan DKI, dan dipastikan juga oleh kepala sekolah. Pada supervisi tersebut itu ada banyak temuan, diantaranya yang tadi anak-anak kita yang laki-laki rambutnya sudah panjang misalnya. Kemudian ada juga yang mengikuti tetapi sambil rebahan, jadi tidak posisi duduk siap begitu. Ada juga mengikuti tapi di atas kasur di tempat tidur, atau mengikuti videonya di off-kan. Nah, termasuk yang hari ini, apakah Bapak Ibu sudah meng-on-kan videonya? Nah, begitu. Itu meng-on-kan video itu bagian dari tata tertib ikut rapat, tata tertib ikut BDR ketika siswa mengikuti BDR. Temuan lagi, ada yang ketika jam-jam awal belum bangun. Orang ketika tatap muka saja sebelum pandemi
masuk sekolah itu 6.30 gitu, sering 6.30 itu jangan-jangan baru dari rumah atau nongkrong dulu di parkiran, jadi baru nunggu ngumpul, baru lari-larian, akhirnya sampai di sini, sampai di gerbang lebih dari 6.30. Jadi tatap muka saja banyak yang terlambat, apalagi yang model luring atau daring, yang daring, nah begitu. Nah, itu diatasi dengan ketua kelasnya menelpon, atau guru yang bersangkutan menelpon, atau wali kelasnya menelpon. Nah, pada kesempatan tersebut, Ibu Kepala Sekolah juga ikut melakukan monitor, mensupervisi, menyapa juga anak-anak putra-putri Bapak Ibu. Disapa, bagaimana kabarnya, nah begitu. Berarti Ibu Kepala Sekolah memang memonitor kegiatan PJJ, termasuk pada rapat hari ini Ibu Kepala Sekolah ingin menyapa Bapak Ibu. Dan sebenarnya juga sudah dilakukan walaupun menggunakan format video ketika Bapak Ibu melaksanakan rapat undangan dari Bapak Ibu wali kelas. Itu juga Ibu Kepala Sekolah menyempatkan merekam video, menyampaikan melalui penyetelan video tersebut. Kemudian mengenai tatap mukanya itu kapan, sambil menunggu putusan dari Dinas Pendidikan. Berikutnya, tadi disampaikan mengenai Bapak Ibu diundang oleh sekolah. Nah, mengenai undangan ini tadi sudah dijelaskan, ini saya beri yang agak jelas. Ini dia. Untuk kelas 12 kita jadwalkan hari Rabu besok. Nah, begitu. Kemudian dibuatkan dalam dua sesi, 2 kloter. Satu kloternya ini 4 kelas, 4 rombel. Mudah-mudahan tidak terjadi kerumunan. Jadi ada 4 kelas, 4 rombel, rombongan belajar, orang tuanya hadir. Mudah-mudahan tidak terjadi penumpukan. Silahkan pada hari Rabu 18 November dari jam 8 sampai 9.30 Bapak Ibu orang tua dari siswa kelas 12 AKL 1 dan 2, OTKP 1 dan 2 untuk menemui Bapak Ibu wali kelasnya untuk menerima rapor tengah semester bentuk hard copy yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, walaupun soft copy-nya sudah ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu wali kelas akan memberikan amplop kosong. Nah, amplop kosong ini silakan Bapak Ibu isi seikhlasnya. Lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Nah, begitu. Jadi intinya silakan Bapak Ibu isi seikhlasnya. Nanti amplopnya langsung Bapak Ibu tutup lagi, diserahkan kembali ke Bapak Ibu wali kelas. Nanti yang amplop yang kosong itu tetap apa adanya diserahkan kembali ke dari sekolah, diserahkan ke pihak kecamatan. Kami menyebutnya satuan pelaksana, satlak. Nah, jadi dikumpulkannya ke satlak. Itu yang sesi pertama, kelas AKL dan BD OTKP, kemudian sesi keduanya mulai jam 10. Ini untuk kelas jurusan 12 BDP 1 dan 2 dan 12 PSPR 1 dan 2. Ini sengaja ada rentang waktu 30 menit untuk biar tidak terjadi kerumunan. Jadi yang sesi pertama sudah selesai, kemudian menuju pulang, nah begitu. Oh ya Bapak Ibu sekalian, kemungkinan pada kegiatan ini tidak disediakan parkir kendaraan. Nah, mengenai parkir kendaraan nanti akan saya laporkan, saya sampaikan ke Ibu Kepala Sekolah, atau nanti Ibu Kepala Sekolah bisa memberikan, oh ini besok tidak membawa
kendaraan. Nah, itu nanti mungkin setelah ini Ibu Kepala Sekolah akan menyampaikan. Nah, oh ya, tadi saya lupa. Jadi setelah Bapak Ibu menemui wali kelas, menerima rapor tengah semester, kemudian menerima amplop dan mengisinya, langsung dikembalikan ke Bapak Ibu wali kelas. Kemudian Bapak Ibu menuju ke ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan itu ada di lantai 2, di sebelah utara, di atas masjid. Nah, begitu. Silahkan menemui petugasnya. Di sana sudah menunggu Ibu Siti Sugarti atau Bapak Yosi Sumantri. Silahkan menemui Bapak Ibu petugas tersebut. Bukunya sekitar 5-10 unit. Buku tersebut silahkan dibawa menggunakan tas yang sudah Bapak Ibu siapkan dari rumah. Kemudian buku-buku tersebut silahkan dibaca oleh putra-putri Bapak Ibu, dipelajari, dirawat selama 1 tahun ke depan. Pada akhir tahun pelajaran dikembalikan lagi ke perpustakaan masih dalam keadaan baik, begitu, karena bisa untuk adik kelas berikutnya. Nah, untuk hari Kamis yaitu kelas 11 kurang lebih sama, ada juga 2 kloter, jurusannya juga mirip-mirip. Sesi pertama 11 AKL 1 dan 2 dan 11 UTKP 1 dan 2. Kurang lebih sama. Sesi keduanya juga sama. Ini ada jeda 30 menit untuk biar mengurangi kerumunan. Dan hari Jumat untuk kelas 10 kurang lebih juga sama. Sesi pertama untuk jurusan 10 AKL 1 dan 2 dan 10 TKP 1 dan 2. Sesi 2-nya untuk BDP dan PSPR. Kurang lebih sama, mengikuti hari-hari tersebut, orang tua datang ke sekolah, menemui Bapak Ibu wali kelas, menerima rapor tengah semester, dan amplop PMI, mengisi dan mengembalikan. Mungkin, oh ya, untuk kelas 11, hari Kamis, berarti ada perbedaan dengan yang lain, menerima form isian keikutsertaan PKL. Nah, mengikuti atau tidak mengikuti PKL. Memang kami sarankan sih mengikuti, karena itu penting untuk siswa tersebut masa depannya. Ketika nanti Bapak Ibu hadir di sekolah, itu tetap melaksanakan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Silakan begitu hadir ke gerbang, nanti mungkin akan ditembak, dicek suhunya oleh petugas. Kemudian jangan lupa cuci tangan, TTPS, cuci tangan pakai sabun. Kemudian tetap laksanakan 3M, memakai masker, cuci tangan tadi, menjaga jarak. Nah, Bapak Ibu yang memiliki face shield boleh dikenakan. Itu untuk keamanan kita sendiri. Ini tadi berhubungan dengan kegiatan hari Rabu atau Kamis atau Jumat. Berarti yang untuk kelas 12 Rabu, yang kelas 11 ini OTKP dan PSPR ini terpisah ya, sesi 1 dan sesi 2. Berikutnya, perlu Bapak Ibu ketahui, hari ini yang kelas 11 itu ada kegiatan simulasi skala besar SSB AKM. SSB AKM. AKM itu asesmen kompetensi minimal. AKM ini bagian dari asesmen nasional. Nah, tahun 2020 itu ujian nasional ada, tapi dibatalkan. Kemudian tahun 2021 ini yang menyampaikan langsung dari Bapak Menteri, Mas Menteri, nah begitu.
bahwa ujian nasional dihapus untuk tahun 2021. Tetapi ujian nasional walaupun dihapus tetap ada suatu penilaian, karena memang di pendidikan itu harus ada penilaian dari guru, kemudian ada penilaian dari sekolah, makanya ada disebut ujian sekolah, kemudian ada penilaian dari pemerintah, penilaian dari stakeholder begitu. Nah, penilaian dari pemerintah itu 20 tahun terakhir ini berganti nama. Dulu disebut ujian negara, kemudian ada juga istilah Eptanas, kemudian ada istilah ujian nasional, berikutnya ada istilah ujian nasional berbasis komputer. Nah, begitu. Nah, yang sekarang istilahnya disebut asesmen nasional. Asesmen itu sendiri sebenarnya penilaian, begitu. Asesmen nasional ini nantinya untuk kelas 11. Nah, nanti yang kelas 12 disinggung nanti. Jadi asesmen nasional untuk kelas 11 untuk SMK pada bulan Maret 2021. Asesmen nasional itu terdiri dari ada unsur AKM, asesmen kompetensi minimal, ada unsur survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar. Hanya untuk kelas 12. Hanya untuk kelas 11, mohon maaf. Nah, yang hari ini itu ada yang tadi saya sebutkan sebagai simulasi skala besar SSB AKM. Yang hari ini yang mengikuti hanya 5 orang saja Bapak Ibu di kelas 11. Syarat untuk mengikuti AKM itu harus menggunakan laptop Bapak Ibu. Jadi tidak bisa menggunakan handphone. Jadi menggunakan laptop, laptopnya harus yang ada web kameranya, webcamnya, webcam, nah begitu, ada webcamnya. Kemudian ada minimal storage-nya itu 2 GB, nah semacam begitu. Kemudian harus download Exambro. Nah, Exambro ini tersedia yang 32 bit, ada juga yang tersedia 64 bit. Jadi silakan dicek laptop kita masing-masing di sistem. Di situ akan tertera, oh laptop ini 32 bit, laptop ini 64 bit. Nah, silakan download Exambro mengikuti bit yang ada di sistem. Syaratnya itu. Nah, pada tanggal Maret 2021 ini, kalau pengumuman yang sekarang ini saya dapat dari info dari Ibu Kepala Sekolah, hanya sekian orang yang bisa mengikuti, hanya 45 orang tiap sekolah. Nah, nanti pada bulan Maret apakah 45 itu saja yang mengikuti atau seluruh kelas 11 mengikuti, karena di kelas 11 ada 249 siswa. Nah, jadi antara 45 orang atau 249 yang bisa mengikuti, yang boleh mengikuti asesmen nasional. Kita tunggu keputusan dari Dinas Pendidikan. Tapi tadi Bapak Ibu syaratnya harus laptop menggunakan webcam, nah begitu. Kemudian nanti pelaksanaan asesmen nasional cuma nanti sering disebut hanya AKM saja, atau ada juga istilah UBKD, ujian berbasis komputer daring. Jadi di pendidikan di Kemdikbud banyak istilah. Jadi ada istilah UBKD tadi, ujian berbasis komputer daring. Nah, UBKD ini, AKM ini, kita pakai sebut AKM saja, itu dilaksanakan 2 hari. Nah,
Bayangkan, bandingkan saat ujian nasional kemarin, SMK itu 4 hari Bapak Ibu. Hari pertama bahasa Indonesia, hari kedua matematika, hari ketiga bahasa Inggris, hari keempat teori kompetensi keahlian, teori kejuruan. 4 hari. Sedangkan pelaksanaan AKM nanti hanya 2 hari. Hari pertama tes literasi, unsur literasi, dan survei karakter. Ini pembagian menitnya. Kemudian hari kedua tes numerasi dan tes survei lingkungan belajar. Ini pembagian menitnya. Jadi hanya 2 hari. Kemudian mengenai AKM ini hasilnya tidak mempengaruhi kelulusan. Jadi Bapak Ibu jangan tidak perlu khawatir bahwa oh ini nilai AKM-nya belum maksimal, terus ditakutkan lulus, ditakutkan tidak lulus. Nah, yang menentukan kelulusan berarti ini untuk kelas 12. Yang menentukan kelulusan itu adalah mengikuti 6 semester kegiatan belajar mengajar. Kemudian memiliki nilai pada 6 semester tersebut. Kemudian memiliki nilai sikap minimal B atau baik. Kemudian mendapat nilai ujian nasional, ujian sekolah, mempunyai nilai ujian sekolah. Nah, dia yang menentukan ujian sekolah, Bapak Ibu, bukan AKM tadi, bukan asesmen nasional. Memiliki nilai ujian sekolah minimal sekian koma sekian, nanti ya pada saatnya nanti akan saya sampaikan. Dan untuk kelas 12 nanti akan ada UKK, uji kompetensi keahlian. Ini untuk kelas 12 PSPR, sedangkan yang 12 AKL, 12 OTKP, dan 12 PDP itu ada ujian LSP. Nah, begitu. SMK 42 sudah sebagai atau diberi hak melaksanakan LSP P1. Berikutnya, apa itu AKM? Asesmen kompetensi minimum. Kompetensi minimum ini kompetensi yang minimum, kompetensi yang dasar yang diperlukan oleh siswa. Intinya ada unsur literasi, ada unsur numerasi. Nah, asesmen kompetensi minimum berarti asesmen penilaian berbasis kompetensi minimum tadi. AKM ini penting, ini bagi beberapa pihak, bagi siswa, ini untuk memonitor tingkat kompetensi minimum, unsur literasi dan numerasi. Kemudian bagi guru, untuk menilai efektivitas pengajaran. Kemudian untuk bagi sekolah, untuk menilai kualitas sekolah. Dan bagi pemerintah untuk mengecek sehat tidaknya sistem pendidikan. Nah, penilaian itu sendiri ada unsur sebagai unsur evaluasi untuk mengetahui apakah program telah berhasil, apakah program efektif, apakah program efisien. Kemudian asesmen, yaitu AKM tadi, penggunaan teknik penilaian untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa. Kemudian unsur measurement, kegiatan untuk mendapatkan informasi secara kuantitatif. Kemudian ada alat ukurnya, dan tujuan utamanya untuk pertanggungjawaban untuk pengambilan keputusan. Kemudian AKM ini mengikuti perkembangan dunia. Perkembangan dunia perlu Bapak Ibu ketahui dimulai dari revolusi industri 1, era mesin uap, mekanisasi, revolusi industri 2, era munculnya listrik, elektrifikasi, kemudian revolusi industri 3, itu eranya teknologi industri komputasi,
dan komunikasi yang otomasi, kemudian ini di era abad 21 otonomi. Nah, keterampilan abad 21 yang dibutuhkan oleh siswa itu beberapa unsur, diantaranya unsur literasi dasar, yaitu literasi itu membaca, kemudian dan numerasi. Nah, ini yang berikutnya literasi juga. Nah, di siswa kita, di anak-anak kita, itu memang unsur literasinya kurang. Budaya membacanya masih kurang. Yang ada budaya komen. Nah, gitu. Budaya komen, kenceng banget. Dan tajam. Nah, kalau sudah komen tajam. Nggak kuat membacanya kita. Jadi, budaya membaca kita kurang. Terbukti temuan dari pejabat suku dinas pendidikan atau pejabat dinas, kunjungan di perpustakaan itu kurang. Bahkan Bapak Ibu gurunya juga jarang berkunjung di perpustakaan. Menyinggung juga yang tadi Bapak hadir hari Rabu atau Kamis 11 untuk peminjaman buku, dan buku tersebut, nah ini silahkan di nomor 1 literasikan, nah begitu, praktekkan membaca buku tersebut, membaca dan mempelajari. Kemudian unsur kompetensinya itu yang 4C. 4C itu selalu muncul itu di pelatihan-pelatihan, yaitu berpikir kritis, critical thinking, kreativitas, activity, komunikasi, dan kolaborasi. Sebenarnya ada unsur yang berikutnya, tapi basicnya 4C yang ini. Kemudian unsur kualitas rasa ingin tahu, kualitas berinisiatif, termasuk di antara kualitas kepemimpinan, karena memang anak-anak kita itu calon pemimpin masa depan, 20 tahun ke depan barangkali akan menggantikan pemimpin yang ada sekarang. Allahu Akbar. Baik. Kemudian dasar kompetensi AKM itu kalau kompetensinya mata pelajaran itu dengan pedoman kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini memang dilahirkan pada tahun 2013. Sampai 2020 ini ada beberapa revisi dari kurikulum tersebut. Bahkan ada yang mau mengganti nama dengan kurikulum nasional, tapi ternyata masih tetap disebut sebagai kurikulum 2013. Kemudian unsur AKM tadi itu berpedoman dari kisi-kisi PISA. Nah, PISA itu sendiri itu adalah program for International Student Assessment. Kemudian ruang lingkup AKM, ruang lingkup soalnya itu untuk kelas 11 sampai 12 itu berarti masuk di level 6. Kemudian kalau nanti bentuknya pilihan ganda itu nantinya akan ada 5 opsi, 5 pilihan A, B, C, D, E. Jadi waktu SMP itu 4 opsi A, B, C, D, tapi di tingkat SMK, SMTA itu 5 opsi. Itu soal bentuk pilihan ganda. Kemudian dari penelitian PISA bahwa siswa dengan latar belakang sosial ekonomi yang sama memiliki skor membaca 40 poin lebih tinggi ketika diajar oleh guru yang memanfaatkan TIK. TIK tadi apa Bapak Ibu? Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, mudah-mudahan di SMK 42 Bapak Ibu gurunya sudah memanfaatkan TIK tersebut, dan mudah-mudahan skor membacanya 40 poin lebih tinggi. Amin. Kemudian belajar dari PISA juga bahwa siswa yang mengaku sering dilibatkan guru dalam pelajaran membaca, langsung praktek di kelas membaca, nah begitu.
itu memiliki skor membaca 30 poin lebih tinggi dibandingkan siswa yang pasif, siswa yang tidak pernah atau jarang terlihat, begitu, jarang tampil, nah begitu. Dan Bapak Ibu ketahui untuk tampil itu perlu nyali, begitu ya, tidak sembarang orang berani tampil, begitu. Berikutnya, belajar juga dari PISA bahwa membaca nyaring itu ternyata tidak efektif. Jadi nyaring itu tidak efektif, memang kenceng. Yang membuat efektif itu apabila yang dibaca tersebut dikonsentrasikan. Jadi konsentrasi saat membaca. Kemudian ditandai atau dirangkum, nah begitu. Dan asal tahu saja Bapak Ibu, merangkum beda dengan menyalin. Menyalin ya udah menyalin, nah begitu. Tapi kalau merangkum itu dari yang ada diringkas, nah begitu. Untuk meringkas itu butuh dicerna dulu. Baik. Berikutnya, silahkan anak-anak kita untuk memperkaya jenis bacaannya. Jadi membaca saja tadi perlu ditingkatkan dan ditingkatkan lagi yang dibaca, nah, itu unsur yang dibaca. Selain juga membaca itu untuk mengisi waktu. Baik. Berikutnya kegunaan AKM. Ini kemudian lingkupnya AKM literasi, unsur numerasi, kemudian unsur survei karakter, dan unsur survei lingkungan belajar. Tadi pembagiannya AKM tersebut 2 hari pelaksanaan. Hari pertamanya unsur literasi dan survei karakter. Hari keduanya unsur numerasi dan survei lingkungan belajar. Oke. Kemudian komponen soalnya ini bisa bentuk pilihan ganda, bisa bentuk benar salah, atau bisa juga drag and drop. Jadi klik, jadi copy paste semacam begitu, drag and drop. Bisa juga nanti pilihan ganda yang bentuk kompleks, pilihan ganda tingkat tinggi, nah begitu. Bisa juga bentuk uraian itu essay, tapi bisa juga gabungan. Kemudian ini terakhir Bapak Ibu, penskorannya itu kurang lebih seperti ini. Diberikan kode 2 apabila skornya penuh atau tertinggi, apabila jawabannya benar. Kemudian ada kode 2, kuncinya benar tapi ada yang kurang memenuhi kriteria. Kemudian ada kode 0 apabila jawabannya salah. Tapi sering juga dikosongkan. Nah, dikosongkan itu oleh sistem akan diberi kode 9. Sementara itu yang bisa saya sampaikan sebenarnya ini satu lagi, ini dia, bahwa bentuk AKM nanti adalah komputer adaptive testing, CAT. Nah, bentuk CAT ini juga dilakukan pada tes masuk ke perusahaan, pada tes masuk pegawai negeri sipil, itu CAT. Nah, termasuk AKM nanti juga CAT, tesnya menggunakan komputer. Maka tadi dibutuhkan apa tadi Bapak Ibu? Ada laptop yang ada webcamnya. Sementara itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau barangkali ada kesalahan. Nanti kalau barangkali ada yang ditanyakan akan dibuka sesi tanya jawab oleh moderator kita. Baik, saya kembalikan ke Ibu Dwi Kurniawati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Asari sudah menyampaikan informasi tentang pembelajaran jarak jauh dan tentang AKM.
asesmen kompetensi minimal, di mana hal tersebut akan dilaksanakan mulai tahun 2020 ini dan tidak menentukan kelulusan, cuman bisa dipakai untuk mengukur kemampuan. Seperti halnya juga kalau bahasa Inggris ada tes TOEIC, ada tes TOEFL, ada tes IELTS, ya dan sebagainya itu. Jadi bukan berarti tidak lulus, cuman skornya atau kemampuannya di level yang mana. Ya, putra-putri kita seperti itu. Nah, kemudian dari paparan tadi saya lihat di chat ada banyak bertanya, kalau nggak ada laptop bagaimana dan sebagainya. Sebelum itu nanti kita tanggapi, mungkin dari Pak Haji Hamzah ada yang mau ditambahkan Pak Haji sehubungan dengan program prakerin atau PKL atau magang. Saya persilakan Pak Haji Hamzah, ada yang mau ditambahkan Pak Haji? Sudah di-unmute belum ya Pak Haji? Atau sambil menunggu Pak Haji mungkin... Halo. Udah oh, belum? ada. Sudah? Oh ya, sudah Pak Haji. Saya persilakan, ada Ya. ditambahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya atas nama dari Humas SMK 42 ingin memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu di mana masa-masa pandemi ini memang berbeda dengan yang normal yang tahun kemarin. Untuk jelasnya saya nanti akan mengedarkan ataupun memberikan surat pernyataan ataupun surat yang namanya pemberitahuan di mana untuk PKL ini sekarang ini ya harus menyetujui daripada orang tua. Jadi prinsipnya sekarang ini, Bu, maaf Bapak Ibu, untuk prinsip sekarang ini siapapun siswa yang magang ya harus persetujuan daripada orang tua. Dan perlu Ibu ketahui, magang sekarang ini enggak seperti yang lalu-lalu atau yang tahun-tahun lalu, di mana magang ini tidak bisa dipaksakan, ya, tidak bisa dipaksakan harus magang. Kenapa? Karena nanti mengakibatkan nanti kita yang disalahkan. Karena sudah ada aturan bagi siswa sekarang tahun ini diperbolehkan ya tidak magang dengan syarat-syarat yang sudah ada ketentuannya. Nah, untuk berikutnya nanti mungkin hari Kamis ada edaran surat pernyataan dari orang tua bahwa anak tersebut ikut magang. Terserah daripada Bapak dan Ibu. Kalau anaknya dipercaya untuk magang, kami fasilitasi dengan apa yang sudah ada pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terutama. Untuk itu harapan saya mohon kepada Bapak Ibu yang sekarang ini untuk sama-sama kita jaga daripada anak kita agar benar-benar di dalam saat magang-magang ini kita dapat ya memberikan ya solusi daripada anak kita. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya. Sekarang ini Bapak saya berikan kepada Pak Ibu Dwi. Silakan. Nanti mungkin ada yang bertanya. Terima kasih Pak Hamzah. Demikian tadi Bapak Ibu penjelasan dari Bapak Haji Hamzah Nusin, Waka Bidang Humas dan Dunia Usaha dan Dunia Industri tentang kegiatan prakerin atau PKL siswa-siswi SMK Negeri 42 Jakarta khususnya di kelas 11. Kemudian untuk sesi yang berikutnya adalah sesi lain-lain. Di sini saya akan memberi kesempatan Bapak Ibu bisa waktu
Seperti itu. 15 menit ya, 15 menit untuk bertanya dan mungkin akan ditanggapin oleh Ibu Kepala Sekolah atau Pak Asari atau saya atau Pak Hamzah. Dan ini juga sudah ada pertanyaan di line chat. Untuk buku yang dipinjam tahun lalu, apakah besok dibawa juga? Iya Bu, mohon dikembalikan. Jadi buku-buku atau aset-aset yang dari sekolah itu sifatnya adalah dipinjam. Ya, dipinjam. Buku yang dipinjam tadi. Terus kemudian tadi juga ada di chat juga untuk yang punya laptop. Kapan balikinnya? Bagaimana? Mungkin Bapak Nur Halim bisa memberi tanggapannya. Sebelum ada pertanyaan langsung, Pak Halim. Kalau siswa yang tidak mempunyai laptop, bagaimana solusinya, Pak Halim, untuk pelaksanaan AKM? Kak, mau nggak? Ya, jadi kalau Pak Halim ada on. Ada ya, sambil kita menunggu Pak Halim, mungkin itu teknis saja ya Bapak Ibu, nanti pasti ada solusinya juga. Ya, saya persilahkan Bapak atau Ibu untuk dua kesempatan pertanyaan saya buka untuk sesi kali ini. Ada yang mau bertanya? Boleh Bapak, boleh Ibu, adakah yang mau dipertanyakan secara langsung? Pak, siapa ini? Adakah? Tidak ada. Besok Pak Darno ya? Oh ya, Pak Darno, silakan. Saya perwakilan dari Ruben Stefanus kelas 11 OTKP. Ya, mau nanya yang besok, yang kelas itu kan hari, berarti bukan besok ya, lusa ya, tanggal 19. Ya. Sesuai jadwalnya Pak, ya. Oke, itu anak juga ikut, anak didik atau cuma orang tua aja? Kami harapkan utamanya adalah orang tuanya Bapak. Ya. Oke. Ya, jadi langsung saya tanggapi saja. Jadi terima kasih. Yang diutamakan di sini kami bersilaturahmi dengan orang tua. Bila tidak, siswa juga boleh. Terutama yang kelas 10 juga, biar kami juga saling mengenal juga. Seperti itu. Ada lagi selain Pak Darno yang mau bertanya? Ada Bu. Ya, silakan Bu Nunu. Saya persilakan Bu Nunu. Yang kelas 2. Yang kelas 12 ini kan lagi kelas 11-nya kan magang Bu. Terus belum dapat sertifikat, itu bagaimana ya Bu? Oh ya, terima kasih Bu Nunu. Silakan Pak Haji Hamzah untuk menanggapi pertanyaan Bu Nunu yang untuk sertifikat magang yang bulan Februari Maret kemarin Pak Haji. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Begini Bu. Memang untuk magang kemungkinan nanti sudah ada sertifikasinya, namun memang belum diberikan kepada anak. Yang jadi masalah nih, kita lagi dalam verifikasi ya anak-anak yang kira-kira yang mana yang sudah benar-benar magang di perusahaan. Ataupun nanti bagi yang belum, nanti akan disahkan tapi dengan sertifikatnya sertifikat sekolah. Itu sama saja Bu. Karena keadaan seperti ini nggak mungkin kalau perusahaan itu juga langsung mengeluarkan sertifikat. Dikarenakan apa? Dikarenakan di dalam tugas-tugasnya tidak sampai tuntas. Ya, kita ada kebijakan-kebijakan dari sekolah yang intinya anak harus dapat sertifikat entah dari perusahaan ataupun nanti akan dibuatkan dari sekolah. Itu aja Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, sudah sangat jelas ya Ibu Nunu. Ya, tadi 2 pertanyaan sudah kami tanggapin. Saya buka lagi 2 lagi, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Ada Bu, saya. Oh ya, dari Bu Danu ya. Silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya udah kelas 12. Mau tuh kelulusannya kira-kira bulan berapa ya Bu? Iya.
untuk kelulusan kelas 12 di tahun ajaran 2020 dan 2021. Pak Asari mungkin bisa menanggapi, Pak Asari. Baik, Ibu, mengenai kelulusan, nanti di awal Januari akan saya kirimkan agenda untuk kelas 12. Di bulan Januari apa saja, Februari apa saja, Maret apa saja, nah begitu. Nanti di agendanya tersebut dipastikan akan ada ujian praktik yang tadi ditayangkan. Kemudian akan ada ujian sekolah. Sebenarnya ujian praktik itu ujian sekolah praktik. Kemudian ujian sekolah itu ujian sekolah tertulis. Nah, begitu. Dan akan ada juga LSP yang tadi saya sebutkan untuk yang jurusan AKL, BDP, OTKP ada LSP P1. Sedangkan yang jurusan PSDR sementara masih UKK biasa, jadi nanti akan ada orang dari industri yang datang, nah begitu. Kemudian biasanya pengumumannya itu di bulan Mei, jadi biasanya patokannya 2 Mei kan tanggal Hari Pendidikan Nasional, nah biasanya pengumumannya itu di setelah tanggal 2 Mei. Nah, sekitar itu, Ibu. Sementara itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, jadi itu estimasinya ya, Bu Danu. Ada satu lagi, Bapak Ibu? Iya, Bu. Dari siapa ya ini? Dari orang wali murid atas nama Rokiatun Septi Nur Hidayah, PSPR kelas 11. Ya. Ya, Bu, silakan, Bu. Saya mau menanyakan untuk masalah magang atau PKL, Bu. Jadi untuk yang kelas 11 sekarang ini, untuk magang nanti itu di tempat magangnya itu atau tempat PKL-nya itu disiapkan oleh pihak sekolah, diprasaranai oleh pihak sekolah atau mencari sendiri gitu, Bu? Ya, terima kasih Ibu Wali dari Septi. Jadi yang ditanyakan adalah untuk penempatan PKL atau prekerinya Pak Haji Hamzah, mohon untuk ditanggapi Pak Haji. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk PKL khususnya ya SMK 42 Ibu, semua itu sudah diwadahi oleh sekolah. Sudah istilahnya kita bilang sudah kalau kita sudah dicarikan. Dicari semua lah sama kaprok-kaproknya itu. Ya Bu ya, jadi intinya di 42 ini tinggal anaknya aja kemauan yang keras mau PKL. Kadang-kadang Bu dikasih anak itu suka cari sendiri. Dicari sendiri kadang-kadang tidak tahu dia. Ujung-ujungnya dia nggak ikut. Jadi harapan saya pada Bapak Ibu mari kerjasamanya terutama anak tolong dilihat Ibu ya. Tolong juga dipantau juga Bu. Dan kalau sudah masuk PKL biasanya sangat ketat tuh, terutama di dalam kedisiplinan waktu, ya, terus tanggung jawabnya nanti. Maka dari itu harapan juga kepada semua Bapak dan Ibu yang ada di sini, mari sama-sama kita jaga anak kita guna untuk keberhasilan kita semua. Intinya itu Bu ya. Jadi dari sekolah. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama Ibu. Ya. Saya rasa sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi sesi tanya jawab atau sesi lain-lain saya akhiri sampai di sini saja. Dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir sudah seluruh rangkaian kegiatan dari rapat koordinasi sekolah dan orang tua atau wali murid SMK Negeri 42 Jakarta pada hari ini Selasa tanggal 17 November 2020. Untuk itu marilah sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mohon maaf saya sebagai MC bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Sehat-sehat selalu semuanya ya. Amin. Amin.